warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke. Alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan proses pembelajaran ya. Ya, Bu. Oke. Kita akan mempelajari masalah pengertian kerjasama antar negara ya. Ya, Bu. Setelah itu kita mempelajari faktor-faktornya ya. Faktor kerjasama antar negara. Terus dampak kerjasama antar negara. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba buku dan pulpennya dikasih ya di meja. Sudah, Bu. Semua bawa buku, Bawa lah, Bu. pulpen, bawa toh? Bawa, Bu. Oke. Sebelum Ibu kasih pembelajaran, kita absen dulu ya. Ani, Hadir, Bu. Rizfaulia, Hadir, Bu. semua hadir ya. Sebelum kita belajar, coba pimpin doa dulu. Ani, coba pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Semua sehat toh? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Kita langsung masuk dalam pembelajaran ya. Ibu akan bahas masalah pengertian kerjasama antar negara. Di sini kerjasama antar negara adalah terjalinnya hubungan antara satu negara dengan negara lainnya melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan. Jadi kerjasama dalam antar negara itu mereka juga sepakat dan masing-masing negara tersebut memiliki tujuan. Makanya terjadi kerjasama. Kerjasama antara negara bentuknya bermacam-macam ya, mulai kerjasama ekonomi, perdagangan, dan lain-lain. Istilah kerjasama ekonomi internasional tidak sama dengan perdagangan internasional. Kerjasama ekonomi internasional mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perdagangan internasional. Dengan demikian, kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya. Dalam bidang ekonomi, melalui kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Di sini ada juga tujuan kerjasama antar negara. Yang pertama itu mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama. Terus yang kedua, meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Yang ketiga itu meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan dan kemakmuran dunia. Keempat, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Terus yang terakhir, meningkatkan devisa negara. Karena kalau suatu negara itu harus mempunyai tujuan, bukan hanya sekedar kerjasama. Terus faktor-faktor penyebab kerjasama antar negara. Di sini di dalam faktor penyebab kerjasama antar negara terdapat faktor persamaan ya, persamaan. Terus yang kedua perbedaan ya, persamaan dan perbedaan. Kita bahas masalah perbedaan dulu ya. Kerjasama antar negara akibat adanya perbedaan itu pertama perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam. Ingat ya, perbedaan sumber daya alam. Yang dimana sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda, baik dari segi jenis,
dan jumlahnya. Ada negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun ada juga negara yang memiliki sedikit sumber daya alam yang melimpah. Namun ada juga negara yang memiliki sedikit sumber daya alam. Contohnya ya, Indonesia kaya akan sumber daya alam berupa bahan baku. Namun negara Arab Saudi sedikit menghasilkan bahan baku untuk industri. Padahal kebutuhan mereka akan bahan baku sangat besar ya. Makanya ibu tadi bilang kerjasama itu harus ada tujuannya ya. Contohnya kayak Indonesia dengan Arab Saudi saling kerjasama karena Indonesia banyak akan melimpah sumber daya alamnya, sedangkan Arab Saudi tidak. Terus Arab Saudi dia memiliki kebutuhan yang besar akan bahan baku. Nah, selain perbedaan sumber daya alam, terdapat juga perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah antara satu negara dengan negara lain itu akan menyebabkan perbedaan jenis tanaman. Misalnya ya, Indonesia dan beberapa negara lainnya yang beriklim tropis, curah hujan yang sangat tinggi dan lahan yang subur akan menghasilkan padi, kopi, teh, karet dan sebagainya. Sedangkan negara-negara seperti di Eropa yang beriklim sedang tidak cocok untuk jenis tanaman tersebut, sehingga mereka harus memperoleh dari negara-negara yang tropis. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Lanjut ya. Yang ketiga itu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan antara satu negara dengan negara lain tidak sama ya. Tidak sama. Pasti ada perbedaan. Terus yang keempat itu perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi antara suatu wilayah dengan negara lain dapat memicu konflik antar negara, bahkan menjadi konflik internasional. Tadi kita bahas masalah kerjasama antar negara akibat adanya perbedaannya. Sekarang Ibu akan menjelaskan adanya persamaan ya, atau kesamaan. Yang pertama itu kesamaan sumber daya alam, yang dimana kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antara negara. Misalnya ya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Terus yang kedua, kesamaan keadaan wilayah. Terus selanjutnya, kesamaan ideologi, kesamaan agama. Oke, itu saja dulu ya. Nanti kita akan lanjut pertemuan berikutnya. Minta ya, tolong kalian harus mencari referensi ya tentang kerjasama antar negara. Contoh-contoh kerjasama antar negara itu seperti apa. Terus kalian buat soal ya, buat soal dan jawaban. Ya, Bu. Oke. Kita berdoa dulu ya. Coba Ani doa untuk pembelajarannya supaya apa yang kita dapatkan hari ini dapat kita pahami dengan cepat. Coba berdoa ya. Coba Ani. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Semoga kalian dapat memahami ya. Ingat tugasnya harus dikumpul minggu depan ya. Ya, Bu. Harus dipelajari semuanya Ya, Bu. supaya bisa dipahami. Oke. Kalau coba masukkan semua bukunya di dalam tas, pulpen. Sudah? Sudah, Bu. Oke, dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.